Wila di sekolah barumu. Gatot Sri Sumi Endang Joko Widodo. Umpun Pak. Gatot umpun. Pun belum itu pun belum ya belum ini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawila dan rumah dalam gang, cerita berikutnya. Itu ya kalau udah habis yang mereka yang kan ya Pak. Jendela. Minggu aku tetap bangun pagi dan harus mandi karena hari ini aku akan ikut Mak dan Pak ke gereja di Jalan Jenderal Sudirman yang pintu dan jendelanya besar-besar dan tinggi, yang kursinya panjang dan lebar. Setelah bel berbunyi 3 kali, Pak Pendeta naik ke panggung di depan sana, bicara sedikit, dan semua dimulai. Setelah nyanyian Amin, 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 Pak Pendeta bicara lagi, nyanyi-nyanyi, berdoa. Nyanyi-nyanyi lagi, pendeta bicara lagi, panjang dan lama sekali. Berdoa lagi, panjang dan lama juga. Nyanyi-nyanyi. Kalau sampai di nyanyian haleluya, haleluya, artinya sudah selesai. Semua berdiri, berbaris, memberi salam kepada Pak Pendeta. Di sebelah Pak Pendeta berdiri Tante Siok, temannya Mak dan Pak yang selalu membagikan gambar kecil dengan tepi bergerigi seperti perangko kepada anak-anak. Perangko itu pembayaran buat ngirim surat. Jadi zaman dulu nek ngirim surat amplopnya ditempeli perangko. Iya, perangko itu buat biaya pengiriman surat. Amin, amin, amin. Pak Pendeta bicara. Pendeta itu apa? Pendeta itu pemuka agama Kristen. Jadi kayak nang Islam itu kayak ustadz gitu loh, kayak Pak Ustadz sing mimpin sembahyang maghrib nanggone langgar, nanggone masjid, sing ceramah. Nawila orang Kristen. Iya, Nawila mek keluargane iku beragama Kristen. Nek minggu ibadah nang gone gereja, sembahyang nang gereja, dipimpin Pak Pendeta. Cinta Pak Bapak. Cinta. Ya. Sambil megang tongkat merah yang kasih api dah. Mboten. Kalau itu apa? Tongkat merah sing dikasih api. Iya. Ada asapnya. Oh, mboten. Kecil-kecil. Gak pakai tongkat. Yang pakai tongkat itu apa? Yang pakai tongkat. Dicepit tuh gini. Oh, dupa. Iku sembayang nek nang gone kelenteng. Bapak kok enggak? Mboten. Kenapa? Ya kalau kita berdoa ya berdoa saja, gak pakai bakar dupa. Ya, orang Hindu, orang beragama Hindu, beragama Buddha, Islam, beragama apa ya sing bakar sing pakai dupa iku ya, sama Konghucu. Nang ngene kelenteng iku bakar dupa, berdoa bakar dupa. kecuali Islam. Orang Islam berdoa ya gak pakai bakar dupa. Enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh. Ya dupa itu digawe pewangi. Zaman dahulu dupa itu sebagai pewangi, pengharum. Baunya kan harum dupa itu.
dipegang nggak panas. Hmm? Nek dipegang nggak panas. Ya nek pas kena bara api ini ya panas le. Nek sing batangi sing belum terbakar ya buatan panas. Tuh, yang udah abunya kan biasanya jatuhin. Jatuhin tapi nggak kerasa apa-apa. Iya nek abu ya gak panas, bara api sing panas. Bapak kan pernah ngajak Kak Danis sanggone wihara ya, tempat sembayange orang beragama Buddha. Yang dulu inget tambatan sing ambek bikune enten wayange ngasih makan ikan nang kolam. Ya kenapa emang? Inget ah? Ya iku tempat sembayange orang beragama Buddha namanya wihara. Nanti kapan ada kesempatan kita lihat ke gereja. Makan ikan sama burung lagi, Pak. Nang wihara lagi. Nih, ayo. Oh ya nanti ini ada kasih makan ikan sama burung. Enak. Seru. Anak suka kasih makan. Karena anak dikasih makan. Enak kasarnya. Mewarnai mana nang wihara ambek teman-teman yang kecil itu? Yang mana? Yang dulu. Yang mari makasih makan terus kan gambar mewarnai. Di tempat wihara di sanggar. Di sebelah wihara. Ingat tambatan? Boten. Oh lupa ya nanti lagi. Bapak mau tuta. Boten. Ibu. Boten kayak bisa nanti ayo. Sebetulnya setiap anak hanya bisa dapat satu gambar. Tapi karena aku bilang gambarku selalu diminta Farida, jadi aku selalu minta 2 gambar pada Tante Siok. Dan selalu diberi. Sampai di rumah aku serahkan pada Farida. Setelah bersalaman dengan Pak Pendeta dan gambar selesai dibagikan kepada anak-anak, semua orang boleh pulang. Tidak semua. Mak dan Pak dan beberapa temannya masih berkumpul di kantor gereja. Menghitung uang persembahan. Uang persembahan itu uang sedekah itu nek kayak kadang sembahyang Jumat. Masuk no uang langkaleng. Enggak sama Bapak. Nah, itu uang sedekah. Menghitung persembahan. Menghitung uang persembahan. Aku menunggu sambil main-main di halaman. Mak bilang kalau mau aku boleh tidur-tiduran di bangku yang besar-besar itu. Tapi tidak main pintu dan jendela, nanti kejepit. Hari Minggu ini aku tidak bermain di halaman gereja. Ada hujan besar yang turun bersama kilat dan guruh. Guruh itu geluduk. Habis ada petir penyambar, celorot, cahaya kilat. Kan ada suara guntur, ada suara gemuruh, suara guruh itu namanya. Hari Minggu ini aku tidak bermain di halaman gereja. Ada hujan besar yang turun bersama kilat dan guruh. Mak bilang aku main di dalam saja. Soalnya kalau kayak gentong di bawah 2, atau dilempar lagi ke bekas. Rondoang. Iya. Kayak hujan lagi. Berayun-ayun di jendela. Tapi main apa? Aku sudah sejak tadi tidur-tiduran di bangku-bangku besar itu. Sudah main rumah-rumahan di kolongnya juga, persis seperti minggu lalu. Dan lalunya lagi. Aku sangat ingin pulang. Tapi Mak dan Pak belum selesai. Dan hujan makin deras.
Aku berjalan mengelilingi gereja dan berhenti di jendela-jendela tinggi besar itu. Terbuka lebar, tidak bergerak meski kena hujan. Semua jendela punya penahan dari besi. Semua? Tidak juga. Salah satu jendela kehilangan penahannya. Jadi setiap kali angin bertiup, ia bergerak maju mundur perlahan. Kelihatannya enak sekali kalau dipakai untuk berayun-ayun. Betul, Mak bilang tidak boleh main pintu dan jendela. Tapi aku akan sangat berhati-hati. Oh, jendela ini besar sekali. Pegangannya juga besar. Kalau aku berpegangan kuat-kuat, pasti tidak apa-apa. Tapi aku akan sangat berhati-hati. Oh, jendela ini besar sekali. Pegangannya juga besar. Kalau aku berpegangan kuat-kuat, pasti tidak apa-apa. Mau lagi? Aku tidak akan lama-lama berayun di sana, supaya Emak tak sempat melihat. Yang penting aku coba dulu. Sedikit saja. Cukuplah. Aku langsung naik ke jendela besar yang tak berpenahan itu. Kakiku menginjak gerendel besinya yang besar. Gerendel itu pengunci. Lalu tangan berpegangan pada knop pintu yang bulat. Pak, Anda kayu halus di tengahnya ada bolongan. Itu ya? Ya itu. Yang tahu itu. Masuk. Dadah. Aku langsung naik ke jendela besar yang tak berpenahan itu. Kakiku menginjak gerendel besi yang besar. Lalu tangan berpegangan pada knop pintu yang bulat. Dorong sana sedikit, tarik sini sedikit, jendela segera membuka. Menutup, membuka, menutup. Aku berayun-ayun ke kiri dan ke kanan di atasnya. Ternyata enak sekali. Aku tidak tahu berapa lama aku berayun-ayun di jendela. Waktu tiba-tiba aku dengar Mak memanggil. Aduh, aku harus cepat turun. Kalau tidak Mak akan tahu aku naik jendela. Tapi entah bagaimana kakiku terpeleset tak lagi menginjak gerendel besi yang besar itu. Aduh, aku hampir jatuh. Cepat-cepat aku berpegang pada daun pintu. Siap-siap lompat. Tapi pintu malah bergerak maju dan mengejar tanganku yang masih ada di antara daun pintu. Dan bingkainya cepat sekali. Dan jari-jariku pun terjepit. Aku menjerit dan menangis sekuat-kuatnya. Putuslah semua jariku. Putus. Aku tak punya jari lagi, tolong. Kan putus tak, Pak? Belum, dibaca dulu ya sebentar. Gak tidur. Mak berlari memelukku kuat-kuat. Seketika itu juga jariku yang terjepit pintu besar itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Dihisap terus dan terus dan terus. Sedikit-sedikit perlahan-lahan rasa sakit yang bukan main itu hilang. Sampai tak terasa sakit lagi. Aku berhenti menangis. Tak ada jariku yang putus. Aku dan Mak langsung pulang. Pak masih di gereja. Mak marah. Aku tahu karena di sepanjang jalan pulang Mak diam saja. Pertama kali aku berayun-ayun di jendela gereja. Setelah itu tak pernah lagi. Pun selesai. Bagus satu. Iya pun malam. Besok panjang. Ya enggak panjang ya, yang panjang di sana. Nah ini udah kayu, Pak. Bapak.
Ayo. Besok. Tuh jam 9:30 istirahat. Besok turnamen terakhir. Loh, bukan tadi latihan. Bukannya bapak bilang latihan. Iya, Egi latihan. Teman-teman yang gak ikut pertandingan besok latihan. Hati nih. Nggak jadi ikut turnamen. Iya. Bang 1. Selesai lah, Pak. Iya besok pulang turnamen ayo.